Baik Ibu dan teman-teman, di sini kami akan presentasikan materi tentang humanisme dan pengolahan informasi. Nah, di sini ada 3 poin atau 3 tahap yang kami akan presentasikan. Yang pertama itu sejarah tentang humanisme dan pengolahan informasi. Yang kedua itu definisi antara humanisme dan pengolahan informasi. Yang ketiga itu penerapan antara humanisme dan pengolahan informasi. Nah, untuk pemateri 1, saya atas nama Yurwel Buki, saya akan bawakan materi tentang definisi tentang humanisme dan pengolahan informasi dan sejarah tentang humanisme dan pengolahan informasi. Nah, langsung saja. Yang pertama itu sejarah humanisme. Secara umum, humanisme selalu tertentangkan dalam wacana berarti jauh. Perubahan manusia mencatat bahwa humanisme berawal dari Yunani klasik. Namun, ada yang mengatakan bahwa humanisme berasal dari klasik barat dan timur, yang dasar pemikiran filsafat itu ditemukan dalam pemikiran filsafat klasik. Nah, humanisme itu pada awal munculnya itu berada dengan humanisme abad ke-19 sampai 20. Walaupun ada beberapa hal kesamaan, humanisme pada waktu itu bertujuan untuk meningkatkan perkembangan yang harmonis dan kecakapan manusia. Pada waktu itu para humanis tidak menyangkal adanya zat yang maha tinggi, hanya saja mereka terdapat bahwa hal-hal yang alamiah dan dalam diri manusia telah memiliki nilai yang cukup untuk dijadikan sasaran pengenalan manusia. Tiap seseorang mampu berkarya dengan baik dan sempurna. Nah, yang kedua itu sejarah pengolahan informasi. Nah, teori pengolahan informasi berakar pada psikologi kognitif yang muncul pada pertengahan abad ke-20. Sebagai reaksi terhadap behaviorisme, psikologi kognitif menekankan proses mental alternatif seperti perhatian, persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Pada masa ini, muncul tokoh-tokoh seperti George atau Miller adalah salah satu tokoh kunci dalam pengembangan teori pengolahan informasi. Salah satu tokohnya itu Gagne yang mengembangkan teori pengolahan informasi. Ada tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses belajar seperti penerima simulasi, pentingnya mengidentifikasi dan mengajar kondisi dalam pembelajaran untuk memfasilitasi setiap tahapan proses dalam pengolahan informasi. Nah, yang kedua itu atau bagian B itu definisi humanisme dan pengolahan informasi. Nah, yang pertama itu definisi humanisme. Humanisme secara bahasa diambil dari kata human yang kemudian berkerimbuhan isme yang menunjukkan pada suatu istilah, aliran, paham atau ideologi. Dalam bahasa Inggris, istilah human diartikan sebagai manusia. Dari istilah human terbentuklah istilah humane yang berarti peramah, penyayang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, humanisme diartikan seseorang yang mendambakan dan memperjuangkan wujudnya pergaulan hidup yang lebih baik dan berasaskan pada kemanusiaan. Nah, sedangkan humanisme secara istilah mempunyai definisi yang variatif. Namun, secara garis besar humanisme dapat dipahami dalam aspek pendekatan. Pertama, aspek historis. Humanisme perspektif historis diartikan sebagai suatu gerakan intelektual dan kesastraan yang pertama kali muncul di Italia pada penuh abad ke-14. Nah, adapun pengertian tentang humanisme menurut tokoh-tokoh humanisme sangat beragam. Di antaranya yang pertama itu Protagoras. Menurutnya manusia itu tolak ukur segalanya. Walaupun baginya yang ada berawal dari yang ada. Pada mulanya Protagoras meyakini tidak ada sesuatu yang baik, benar, dan indah. Namun ketika dia mendalami dan menganut paham humanisme, Protagoras meyakini bahwa sikap baik, bagus, indah ada pada diri manusia. Yang kedua itu Aristoteles. Menurutnya manusia tidak akan bahagia dengan bermalas. Manusia akan bahagia dengan melakukan tindakan yang menggerakkan dirinya pada kelakuan. Yang ketiga, Agustinus. Menurutnya manusia tidak akan berkehendak dirinya untuk merdeka. Salah satunya yang berkehendak merdeka adalah Tuhan. Nah, yang keempat itu tentang tokoh Thomas Hobbes. Menurutnya hukum
Dan hukum alam telah mendorong manusia materialistik, oleh karenanya manusia harus memiliki kehendak bebas dengan tampak merumitkan jiwa dan pikirannya. Yang kedua adalah definisi pengolahan informasi. Nah, pengolahan informasi mengandung pengertian tentang bagaimana seseorang individu mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat jumlah besar informasi yang diterima individu dari lingkungan. Hal yang demikian juga dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi dapat dikaitkan sebagai respon individu terhadap informasi yang diberikan oleh lingkungan di sekitarnya. Pengolahan informasi merupakan perluasan dari bidang kajian ranah psikologi kognitif, di mana dalam ranah psikologi kognitif ini sebagai upaya memahami mekanisme. Teori pengolahan informasi tidak diperlakukan belajar sebagai titik pusat penelitian yang utama, melainkan juga melihat sisi lainnya seperti pada informasi yang diperoleh ataupun melihat kemampuan memori tentang seseorang individu. Nah, adapun tokoh-tokoh tentang pengolahan informasi. Yang pertama itu Robert Gunn. Robert Gunn menurut Gagne belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi adalah seseorang psikologi pendidikan berkembang di Amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa pembelajaran dipraktekannya dalam training. Nah, dalam teori ini atau penemuan seseorang tokoh Robert Gunn, dalam teori pengolahan informasi terdapat resepsi, pengkodean, dan penyimpanan di dalam memori jangka panjang. Teori ini mengajarkan kepada siswa untuk memecahkan masalah. Nah, yang kedua itu Edgar Dale. Nah, Edgar Dale itu menemukan seperti teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang kontrol oleh otak. Nah, dalam kedua tokoh penemuan yang tersebut, asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Nah, yang berikut itu kondisi internal yang diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses yang dijalankan oleh individu tersebut atau peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar humanisme dan pengolahan informasi. Yang pertama, penerapan humanisme. Teori humanisme terlihat sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat dan teori kepribadian diri pada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia. Oleh karena itu, teori humanisme mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Adapun beberapa tujuan yang harus dicapai, yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa yang dimaksud di sini adalah pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Guru bukanlah satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator dan motivator, sehingga siswa didorong untuk aktif dalam pembelajaran dan mengambil tanggung jawab atas kesuksesan belajar. Melalui berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua itu penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang dimaksud dengan penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung yaitu menjadi kunci dan penerapan teori humanistik. Guru berperan dalam membangun hubungan yang positif sehingga saling menghormati dan di antara guru dengan siswa dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Yang ketiga adalah penekanan pada motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi yang di sini dimaksud dengan penekanan pada motivasi dan keterlibatan siswa menjadikan pembelajaran lebih baik, lebih bermakna dan lebih bermakna bagi siswa dan guru tersebut. Yang keempat itu pengembangan potensial dan aktualitas
belajar. Yang kedua itu penerapan pengolahan informasi. Penerapan teori pengolahan informasi dalam belajar asumsi bahwa memori manusia ini suatu sistem yang aktif. Yang kedua itu penerapan pengolahan informasi. Penerapan teori pengolahan informasi dalam belajar berasumsi bahwa memori manusia itu suatu sistem yang aktif yang mampu menyeleksi, mengorganisasi, dan mengubah menjadi suatu sandi-sandi informasi dan keterampilannya penyimpalannya untuk dipelajari. Dalam hal ini, individu diartikan sebagai suatu objek yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu penyeleksian, pengorganisasian, dan pengubahan terhadap informasi yang didapat menjadi suatu sandi-sandi yang berguna. Untuk memudahkan individu dalam proses belajar, para ahli kognitif juga berasumsi bahwa belajar yang berhasil sangat bergantung pada tindakan belajar daripada hal-hal yang ada dalam lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa dalam proses belajar ada tindakan dari peserta didik. Hal utama yang mempengaruhi terhadap hasil belajar yang akan dicapai dan peserta didik dalam hal menyangkut aspek perubahan perilaku seperti aspek kognitif, efektif, dan motorik. Komponen belajar menurut teori pengolahan informasi seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa komponen belajar adalah perhatian yang ditunjukkan pada stimulus, perkodean stimulus, dan penyimpanan. Atas dasar komponen dasar tersebut, selanjutnya hal yang esensi dari pembelajaran adalah yang pertama, membimbing untuk menerima stimulus, yang kedua memperlancar pengkodean, yang ketiga memperlancar penyimpanan dan retrieval. Melihat dalam komponen tersebut, sudah pasti ketiganya merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan secara berurutan dan akan selalu mempengaruhi hasil yang akan didapat atau hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, untuk membimbing peserta didik dalam penerimaan stimulus, sistem memori dapat melakukan proses seleksi atas stimulus-stimulus yang akan diperhatikannya. Ini juga dapat dikatakan bahwa sistem stimulus memori ini yang akan digunakan untuk proses seleksi tersebut itu dapat dikatakan sistem memori manusia memiliki suatu aplikasi filterisasi terhadap stimulus-stimulus yang diperhatikannya. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan berkaitan dengan memberikan bimbingan perhatian peserta didik. Selanjutnya masuk dalam perbandingan antara sejarah, definisi, dan penerapan dari humanisme dan pengolahan informasi. Yang pertama itu tentang sejarah. Sejarah berkembangnya humanisme itu pada zaman Renaissance abad ke-14 hingga abad yang ke-17. Sedangkan pengolahan informasi itu sejarahnya itu mulai berkembang pesat pada abad ke-20, terutama seiring dengan kemajuan komputer dan teknologi informasi. Yang kedua itu definisi humanisme. Definisi aliran pemikiran yang mengenangkan pentingnya rasio kebebasan berpikir. Sedangkan definisi pengolahan informasi yaitu proses manipulasi atau menyimpan, mentransfer sesuatu data. Yang berikut adalah tujuan utama dari humanisme dan pengolahan informasi. Tujuan dari humanisme itu menyempurnakan potensi manusia melalui pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Sedangkan tujuan pengolahan informasi itu mengorganisasi, mengelola, dan membuat informasi dapat diakses dan digunakan secara efisien. Yang berikut adalah penerapannya itu. Untuk humanisme itu dia diterapkan dalam pendidikan berbasis pemikiran kritis, seni, dan filsafat. Sedangkan pengolahan informasi itu sistem komputer atau basis data, algoritma, pencarian, kecerdasan, dan pengolahan data. Selanjutnya itu pendekatan umumnya itu humanisme itu manusia sebagai pusat pemikiran dan pencapaian, sedangkan pengolahan informasinya itu efisiensi dan optimasi dalam pengolahan informasi dan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih.